Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Anggi Oktarulandari, Nur Atika, dan Ingep Hasna Puspita yang akan mempresentasikan tentang laporan keuangan proforma. Laporan keuangan proforma terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu penyusunan laporan keuangan proforma dan yang kedua itu ada rasio keuangan proforma. Dalam penyusunan laporan keuangan proforma memerlukan banyak asumsi seperti 1. Tingkat pertumbuhan penjualan, 2. Perilaku biaya dari sejumlah pos rekening, 3. Tingkat investasi pada modal kerja dan aktiva tetap, dan yang lainnya. Selanjutnya ada proses penyusunan laporan keuangan proforma. Dalam menyusun laporan keuangan proforma terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama, memproyeksikan penjualan untuk sejumlah periode pada masa mendatang. Yang kedua, memproyeksikan biaya operasional, harga pokok penjualan, biaya penjualan dan administrasi, biaya pajak di luar bunga, dan kemudian menurunkan proyeksi pendapatan operasional. Yang ketiga, memproyeksikan total aset, utang, dan modal saham yang diperlukan untuk mendukung tingkat operasi yang diproyeksikan pada 1 dan 2. Yang keempat, menentukan biaya pendanaan financing cost dan utang pada nomor 3, dan kemudian menurunkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh laba bersih proyeksi. Yang terakhir, menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang diproyeksikan atau laporan laba rugi dan neraca. Selanjutnya yaitu memproyeksikan laporan laba rugi, di mana yang pertama ada yang memproyeksikan penjualan dipakai untuk menurunkan angka-angka dalam laporan keuangan performa. Jika penjualan tumbuh stabil, maka tingkat pertumbuhan bisa dipakai memproyeksikan penjualan pada masa mendatang. Dan jika terdapat faktor yang mempengaruhi pengaruh besar terhadap penjualan masa lalu, maka diperlukannya penyesuaian. Pola penjualan yang sifatnya dipengaruhi siklus membuat proyeksi penjualan lebih sulit karena variasi yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Yang kedua adanya memproyeksikan biaya operasional, yaitu tergantung asumsi perilaku biaya, apakah menggunakan biaya variabel atau menggunakan biaya tetap. Jika menggunakan biaya variabel, bisa menggunakan common sense terhadap penjualan. Dan jika menggunakan biaya tetap yang tinggi, maka perubahan akan lebih melambat, tidak sepenuhnya proporsional, dan bisa menggunakan tingkat pertumbuhan item individual. Terdapat pemroyeksian neraca, yaitu cara yang paling mudah dengan memproyeksikan sisi kiri neraca atau sisi aktiva terlebih dahulu dan kemudian menyusun komposisi yang diinginkan untuk sisi kanan atau yang sering disebut pasifa atau pendanaan neraca. Adapun dua pendekatan yang digunakan yaitu memproyeksikan total aset terlebih dahulu, kemudian setiap item dihitung dengan teknik common size. Yang kedua yaitu memproyeksikan item aset secara individual, kemudian dijumlahkan dan memperoleh total aset. Untuk memproyeksikan aset, baik total maupun individual, terdapat dua cara yang bisa digunakan, yaitu pertama memproyeksikan aset dengan menggunakan tingkat pertumbuhan, dan yang kedua memproyeksikan aset dengan menganggap perputaran aktiva konstan tetap untuk masa mendatang. Terdapat ringkasan terhadap pemproyeksian aset. Yang pertama adanya pemproyeksian total aset, dan yang kedua ada pemproyeksian aset individual, di mana pada pemproyeksian total aset ini menggunakan tingkat pertumbuhan historis dan menggunakan perputaran aset untuk proyeksi aset. Dan yang kedua, pada pemproyeksian aset individual juga sama, yaitu menggunakan tingkat pertumbuhan historis dan juga menggunakan perputaran aset untuk proyeksi aset. Di mana apabila tingkat pertumbuhan relatif stabil, maka keempat pendekatan di atas ini akan menghasilkan angka-angka yang tidak terlalu beda, tetapi jika pertumbuhannya tidak stabil, maka keempat pendekatan di atas mungkin akan menghasilkan angka-angka yang cukup beda. Selanjutnya yaitu memproyeksikan utang dan modal saham. Adapun ini merupakan cara yang paling mudah untuk menyusun komposisi pasifa adalah dengan menggunakan common size sisi kanan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa komposisi semacam itu tidak akan berubah untuk masa-masa mendatang atau polanya yang stabil. Apabila ada peristiwa yang merupakan total sisi kanan neraca, misalnya pada peristiwa pembelian perusahaan atau restrukturisasi
restrukturisasi, maka peristiwa semacam itu barangkali common sense pada saat ini tidak bisa dipakai untuk memproyeksikan sisi kanan neraca pada tahun yang mendatang. Kemudian yang selanjutnya ada memproyeksikan biaya pendanaan. Setelah struktur modal diproyeksikan, analis bisa menghitung biaya pendanaan seperti bunga. Langkah ini memerlukan asumsi bahwa struktur modal tidak akan berubah pada masa mendatang, dan juga dengan tingkat bunga. Apabila struktur modal berubah, misal utang lebih besar, maka risiko perusahaan berubah, dan dengan demikian tingkat bunga juga bisa berubah untuk mengkompensasi kenaikan risiko. Memproyeksikan laporan aliran kas. Langkah terakhir adalah memproyeksikan aliran kas. Proyeksi aliran kas diturunkan dari proyeksi neraca dan proyeksi laporan laba rugi. Proyeksi ini dilakukan untuk 3 komponen, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Rasio keuangan proforma. Setelah laporan keuangan proforma selesai disusun, analis bisa menyusun analisis rasio untuk laporan keuangan proforma dengan cara yang sama dengan ketika membuat analisis rasio untuk laporan keuangan. Analisis asumsi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan proforma akan menentukan besarnya laporan keuangan proforma, di mana proforma rasio keuangan sangat dipengaruhi oleh asumsi yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.